Saat kita mendengar kata Bagelen, tentu kita akan mengingat sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada ratusan tahun silam, di mana banyak peninggalan bangunan bersejarah Islam yang masih ada hingga saat ini. Salah satu saksi bisu masa kejayaan Islam di tanah Bagelen kala itu adalah sebuah masjid kuno bernama Masjid Santren Bagelen. Masjid tersebut terletak di Dusun Santren, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Lebih dari sekedar tempat ibadah, masjid ini bernilai sejarah sangat tinggi. Bahkan, berdasarkan fakta sejarah, Masjid Santren merupakan sebuah masjid tertua di wilayah Bagelen. Masjid Santren Bagelen, yang juga dikenal sebagai Masjid Kyai Baidrowi ini, terletak di tepi sisi timur Sungai Bogowonto, tepatnya di Dusun Santren, Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Komplek masjid yang dikelilingi makam tersebut secara geografis berada pada posisi 7 derajat sampai dengan 48 derajat lintang selatan dan 110 derajat sampai dengan 4 derajat bujur timur dengan ketinggian 12,72 meter di atas permukaan laut. Masjid tertua di wilayah Bagelen ini dibangun sekitar tahun 1618, tepatnya pada masa puncak keemasan Kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Masjid Santren merupakan hadiah dari istri Sultan Agung atas jasa perlawanan Kyai Baidrowi dalam membantu Mataram melawan Belanda. Dari awal sejarah masjid sini yaitu karena ada hubungannya dengan makom yang ada di utara masjid, itu diperkirakan berdirinya adalah tahun 1600-an. Karena di dalam makam sana putranya Mbah Baidrowi itu yang bernama Kyai Ribat, dia meninggalnya ada tulisan di makam 1617. Jadi perkiraan di masjid sini didirikan tahun 1600-an. Itu menurut perhitungan daripada purbakala. Sedangkan awal mulanya pendirian masjid ini, itu masjid ini dihadiahkan oleh istri Sultan Mataram kepada Ustadz Baidrowi. Karena yang ada di prasasti sana tertulis masjid ini dibangun di negeri yang agung atas perintah istri Sultan Mataram. Dan arsiteknya adalah Kasam Muhammad Sufi. Dan dia di Ustadz Baidrowi itu dihadiahkan kepada, waktu itu beliau sudah meninggal. Jadi diperkirakan waktu pertama kali berdirinya masjid ini diperkirakan dari makom sana itu sekitar 1600-an. Di dalam masjid dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu untuk serambi masjid, dan kedua adalah ruang utama masjid. Ruang utama Masjid Santren berukuran bujur sangkar dengan ukuran 10 x 10 meter. Sejak dahulu lantai masjid berwarna hijau semua. Entah memiliki arti apa, namun tak ada yang berani mengubahnya hingga sekarang. Bangunan bersejarah ini memiliki arsitektur tradisional Jawa dengan atap tajuk tumpang satu. Konstruksi bangunan terbuat dari kayu jati. Gonjo Masjid Santren nyaris sama dengan Masjid Menara Kudus dan Masjid Kajoran Klaten. Kayu belandar yang menghubungkan tiang-tiang masjid terdapat ukiran yang sangat menawan. Disangga 4 tiang atau soko, yaitu soko guru berbentuk bulat setinggi sekitar 7 meter dan berdiameter 40 cm, dan dilengkapi dengan 12 soko rowo, membuat masjid ini terlihat cukup kokoh. Hadiah-hadiah itu adalah hadiah perang antara Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Pada waktu itu
Dari Mataram ada yang datang ke sini, yaitu yang namanya Adipati Pragulopati. Adipati Pragulopati juga Kasar Mamasufi itu sendiri. Beliau dari sana daerah barat itu menuju ke sini. Itu terus di sini kebetulan ada Ustadz Baidowi itu tadi. Sudah ada begitu, ada perang antara Mataram sama Belanda. Beliau terus dibantu sama Mbah Baidowi. Sudah menang, Belanda kalah, Adipati Pragulopati kembali lagi ke Mataram. Terus beliau usul kepada Sultan Agung, dan atas perintah istri Sultan Agung, itu masjid ini dihadiahkan kepada Ustadz Baidowi itu. Menurut juru pelihara Masjid Santren Bagelen, Kiai Widodo Haryoko, 56 tahun, Kasan Muhammad Sufi, sang arsitek masjid, tidak lain adalah Adipati Pragulopati, seorang prajurit Mataram. Konon ceritanya, Adipati Pragulopati sempat dikejar tentara Belanda dan berhasil menyeberang Sungai Bogowonto dan masuk ke wilayah Bagelen. Sungai Bogowonto dulu merupakan garis pertahanan terakhir Kerajaan Mataram dengan nama Negara Agung, atau daerah yang merupakan daerah di luar ibu kota. Oleh karenanya, ada juga yang mengatakan kalau asal-muasal nama Bagelen konon dari pengucapan orang Jawa atas garis pertahanan yang dalam bahasa asing disebut backland, sehingga lama-kelamaan berubah bunyi menjadi Bagelen. Adipati Pragulopati bersembunyi di tempat seorang ulama bernama Kiai Baidlowi. Akhirnya, Kiai Baidlowi turut membantu dalam pertempuran melawan Belanda. Lantas, Adipati Pragulopati melapor ke kerajaan Mataram atas jasa Kiai Baidlowi tersebut. Alhasil, istri Raja Mataram memberi hadiah kepada Kiai Baidlowi dengan sebuah bangunan masjid yang kemudian diarsiteki sendiri oleh Adipati Pragulopati alias Kiai Kasan Muhammad Sufi pada tahun 1618. Kalau mimbar itu memang asli dari dulu. Jadi waktu saya masih kecil juga sudah ada mimbar itu. Dan keunikannya dia itu mempunyai nilai sejarah, istilahnya ukir-ukiran itu adalah ciri khas Jawa Islam di sini, daerah Kabupaten Purworejo. Itu ciri khasnya. Selain itu, koleksi masjid yang cukup menakjubkan yakni memiliki mimbar dari kayu jati. Mimbar itu penuh dengan ukiran yang mencerminkan sebuah karya seni tingkat tinggi. Jika ditelaah secara strategi politis, masjid santren yang dihadiahkan kepada Kiai Baidlowi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Bagelen sebagai daerah pertahanan terakhir Kerajaan Mataram. Keberadaan masjid ini juga dipercaya menandai perkembangan Islam di wilayah Kedu Selatan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Kiai Baidlowi beserta putranya, Raden Kiai Haji Kasan Mukibat, dipercaya dikebumikan di seputar komplek masjid tersebut. Bunyi prasasti di sini pada Sokorowo, yang artinya masjid ini dibangun di negeri yang agung untuk leluhur yang sudah meninggal atas perintah istri Sultan Mataram, diberikan kepada Ustadz Baidowi. Dan sebenarnya yang membuat masjid ini Kasan Muhammad Sufi. Semoga dia mendapat ridho Allah yang berupa nikmat dunia dan akhirat dan ditetapkan imannya. Itu artinya daripada itu yang Sokorowo itu. Arsitek masjid santren ialah Kiai Kasan Muhammad Sufi. Bukti masjid santren merupakan hadiah dari Mataram berdasarkan pada prasasti bertuliskan Arab yang berada di salah satu tiang Sokorowo yang terletak di dekat mihrab ruang utama masjid. Prasasti itu berbunyi, masjid ini dibangun di negeri yang agung untuk leluhur yang sudah meninggal atas perintah istri Sultan Mataram, diberikan kepada Ustadz Baidowi, dan sebenarnya yang membuat masjid ini Kasan Muhammad Sufi. Semoga ia mendapat ridho Allah berupa nikmat dunia dan akhirat dan ditetapkan imannya. Ya Pak, untuk dari kayu jati semua. Dari Kayu jati semua yang masih gelondongan, yang lepas kual. Oke. Nah, itu kalau tahu dari mana Pak? Apa yang kayunya? Kayunya nggih.
waktu itu nggak tahu itu kayunya itu dari mana, nggak ada yang tahu dari mana. Terus ini dibukar kapan, Pak? Dibukar tahun 2000. Dibukar. Tahun 2000. Berdasarkan pada prasasti tersebut, diketahui jika Masjid Santren dibangun oleh Kasan Muhammad Sufi saat kejayaan Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613 hingga 1645. Karena Masjid Santren memiliki nilai sejarah cukup tinggi, maka masjid ini masuk dalam kategori bangunan cagar budaya. Sejarah dibangunnya Masjid Santren ini tak bisa lepas dari sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Menurut keterangan sejarawan dan budayawan Purworejo, Radik Penadi, tanpa bantuan 200 kintol atau jawara dari Bagelen, sulit Mataram bisa berdiri dan Panembahan Senopati bisa memukul mundur pasukan dari Pajang. Wajar jika Bagelen memiliki arti penting bagi Mataram, sehingga Bagelen disebut sebagai negara agung, yaitu sebuah wilayah di luar ibu kota Mataram. Bagelen merupakan garis pertahanan Mataram sebelum masuk ibu kota kerajaan. Waktu itu, Bagelen juga dijadikan sebagai tanah perdikan, sehingga warganya dibebaskan dari pungutan pajak. Keturunan Kyai Baidlawi dan Raden Kyai Haji Kasan Mukibat disinyalir banyak tersebar hingga luar daerah. Mereka yang datang berziarah kebanyakan masih memiliki kekerabatan. Sebagian adalah para ulama besar dan pemilik pondok pesantren daerah di Jawa Timur, seperti Ngawi maupun Blitar. Selain itu, banyak juga peziarah yang berasal dari daerah Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Terus kalau untuk mustokonya sendiri itu gimana, Pak? Mungkin ada cerita tersendiri, Pak? Mustokonya sudah diganti itu. Oh, sudah diganti. Kalau yang dulu gimana, Pak? Yang dulunya hancur waktu ada angin dari angin topan itu. Oh, jatuh. Gitu. Katanya dulu pernah bisa menyala gitu. Itu karena di atasnya ada fosfornya. Oh, fosfor. Bolamnya itu berfosfor. Terus kalau di sini selain Mbah Baidowi itu ada makam siapa aja, Pak? Yang di sebelah Yang sebelah sini adalah makam Kasan Muhammad Sufi, ya Adipati Pragolopati. Itu ditemukan tahun sekitar 2000-an kemarin. Itu ditemukan sama anak cucunya mereka yang mencari untuk ketemu. Terus begitu akan mau dibangun, saya minta ini masjid ini juga mau dibangun. Nah, dia bilang karena ini Kasan Muhammad Sufi, dia arsitek masjid ini. Kalau ini makam ini belum dipugar, ini masjid juga belum bisa dipugar gitu. Akhirnya bisa dibangun, termasuk masjid segera dipugar sama Purbakala juga. Purbakala? Purbakala. Iya. Purbakala beserta Pemda Purworejo. Masih menurut Haryoko, sekitar tahun 2000 ditemukan sebuah batu dan juga kayu jati yang tertanam di bawah tanah di sisi belakang masjid dan sangat diyakini sebagai makam Adipati Pragolopati yang tidak lain adalah Kyai Kasan Muhammad Sufi. Para ulama dan pemimpin pondok serta umat muslim baik dari dalam ataupun dari luar kota Purworejo cukup banyak yang datang ke Masjid Santren ini, khususnya di hari-hari besar Islam. Selain melakukan ziarah, mereka juga banyak yang beriktikaf. Di depan itu katanya ada pohon itu, sawo itu. Dulu katanya untuk tempat menambatkan itu apa? Pohon sawo itu juga ada sejarah sendiri. Okay. Berarti pohon sawo yang di sini itu kalau yang ada namanya sawo kecek itu waktu dulu ada menjadi tetenger kalau Pangeran Diponegoro pernah ngaji di sini sama Mbah Baidowi itu. Okay. Berarti dan juga Mbah Baidowi itu termasuk gurunya Pangeran Diponegoro itu. Dan ada yang bilang juga dari keluarga sini kalau pohon sawo yang di sebelah kanan itu berarti putranya Mbah Baidowi di Makaman sini adalah laki-laki dan rumahnya itu ada di sebelah depannya pohon sawo, berarti di sebelah utara sumur itu.
rumahnya ya, Mbah Baik karo Kibat itu tadi. Konon, dari cerita turun-temurun, di pohon inilah Pangeran Diponegoro menambatkan kudanya ketika belajar agama Islam kepada Kyai Baidlowi. Sehingga tak berlebihan jika Anda datang ke Purworejo, tak ada salahnya mampir ke Masjid Santren Bagelen untuk melihat dari dekat keelokan masjid kuno ini. Demikian, Eko Mulyanto, Bagelen Channel, melaporkan.